Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini bila dimaknai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka ini adalah makna zahirnya. Seandainya ada yang memaknai tidak sama seperti tersebut, maka orang yang awam mendengarnya, mereka akan berkata, menyimpang kamu, sembrono kamu. Dikiranya ayat tersebut hanya mempunyai makna zahir saja, padahal tiap-tiap satu huruf itu ada makna zahir dan juga ada makna batinnya. Huruf ba ada makna zahir dan ada makna batin. Huruf sin ada makna zahir dan ada makna batin. Huruf mim itu pun ada makna zahir dan ada makna batin. Karena kalau tidak ada makna batinnya, maka untuk apakah Rasulullah sendiri bersabda, likulli harfin minha dhahirun wa batinun. Dan seandainya Al-Quran itu hanya mempunyai makna zahir saja, maka berarti semua firman-firman Allah itu sudah cukup dan dimengerti oleh manusia. Dan bila begitu, maka selesai sudah kita mempelajari Al-Quran. Padahal satu ayat basmalah tersebut itu kalau disingkap dalamnya untuk ditulis dengan air lautan sebagai tintanya, maka air satu lautan itu akan habis, sedangkan makna ayat itu masih belum selesai ditulis semuanya. Tapi pada umumnya mereka itu merasa sudah selesai memaknainya, yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau hanya makna yang seperti ini tidak akan menimbulkan kegoncangan orang awam, karena memang sudah umum. Tetapi kalau ada yang memaknai selain daripada itu, ini bisa bahaya kalau sampai keceplosan. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza katabta bismillahirrahmanirrahim fabayyana sina fihi. Yang mana artinya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu menulis bismillahirrahmanirrahim, maka jelaskanlah huruf sin yang ada di dalam ayat basmalah tersebut. Jadi kalau hadis ini hanya dipahami secara makna zahirnya saja, tentu akan mudah saja untuk mengamalkannya, yaitu kita tinggal mengambil kertas dan menulisnya dengan memperjelas huruf sinnya saja, selesai. Sedangkan kalau makna batin itu jauh dari pengertian sederhana tersebut. Bayangkan, huruf sin saja yang ada di dalam Al-Quran itu berjumlah 5.799 huruf. Kalau tidak percaya, silahkan hitung sendiri. Ini kan aneh, padahal huruf sin yang ada di dalam Al-Quran itu sebanyak 5.799 huruf. Tapi mengapa hanya satu huruf sin yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjelaskan tulisannya? Dan ini pasti ada apa-apanya. Huruf sin yang manakah yang diperintahkan untuk menjelaskan tulisannya? yaitu huruf sin yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Padahal di dalam surat Al-Fatihah
terdapat 3 huruf sin, yakni huruf sin yang terdapat di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, huruf sin yang terdapat pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan juga terdapat pada ayat lainnya Ihdinas siratal mustaqim. Di dalam surat Al-Fatihah tersebut terdapat 3 huruf sin. Tetapi mengapa huruf sin yang diperintahkan untuk menjelaskan hanya huruf sin yang terdapat di dalam ayat yang paling awal di dalam Al-Quran, yaitu di dalam basmalah? Ini tidak mungkin kalau tidak ada maksud di belakangnya, karena sama-sama huruf sin. Tapi mengapa hanya huruf sin yang terdapat di dalam ayat basmalah yang disuruh menulis dengan jelas, sedangkan untuk huruf sin lainnya tidak? Fabayyana sina fihi, maka jelaskanlah huruf sin yang ada di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Mengapakah diperintah menjelaskan huruf sinnya? Dan yang dimaksud sin itu apa? Inilah salah satu contoh daripada jauhar ilmu. Seandainya masalah ini dibuka, berarti membuka jauhar ilmu, dan akibatnya mungkin akan dilempari batu oleh orang awam. Coba saja bahwa huruf sin di dalam surat Al-Fatihah itu mati atau ada sukun semuanya dan letaknya di tengah kalimat semua, seperti bismi, nasta'in, mustaqim. Jadi jauhar ilmu itu ada tiap-tiap huruf. Ada di wudhu, ada di sholat fardu, ada di sholat tahajud, ada di ibadah melempar jumrah, ada di Mina, ada di Musdalifah, ada di tawaf, ada di ibadah mencium hajar aswad. Tapi kalau yang dicium hanya batunya saja, maka tidak bisa menerima jauhar ilmu. Ada ibadah wukuf di Arafah. Wukuf itu bahasa Arab yang artinya berhenti. Seperti kalau bacaannya harus berhenti, ini namanya waqaf. Seperti tulisan ada spasinya. Arafah artinya perkenalan, bercakap-cakap. Tentunya bercakap-cakap dengan Allah. Lalu pernahkah kamu bercakap-cakap dengan Allah? Al-Quran itu kan firman Allah yang ditujukan kepada kita. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Berarti firman Allah itu ditujukan kepada kita. Dan apakah kita tidak terasa kalau telah didhawuhi Allah? Kalau perasaannya mati, maka pasti saja tidak terasa kalau didhawuhi. Saya sendiri terkadang tidak terasa kalau yang saya baca itu adalah surat dari Allah. Al-Fatihah adalah surat, Al-Baqarah adalah surat, Qul huwallahu ahad itu pun adalah surat, yaitu surat dari Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ketika kita membaca suratnya, di situ pengirimnya sudah jelas, yakni dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti ini adalah surat dari Allah yang Maha segalanya. Akan tetapi, tiap-tiap umat Islam ketika membaca surat Al-Quran tersebut, belum tentu terasa kalau sedang disurati oleh Gusti Allah. Nomor suratnya ada, nomor ayatnya ada judulnya juga. Bahkan kadang-kadang tidak disadari, tapi malah memperalat dalil-dalil untuk menghantam orang-orang, mengkupur-kupurkan orang, memusyrik-musyrikan orang. Umpama benci kepada si A, maka ia mencari dalil yang cocok untuk memukul orang yang ia benci. Jadi
Kalau seperti ini, dalil Al-Quran tidak untuk hidayah, tapi diselewengkan untuk menjadi penguat kepentingan pribadi sendiri. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.